dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang series dari Black Mirror season 1 dan episode 1. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Zahra Rahayu Ananda dengan NIM 2802557535. Nama saya Nabila Tifa Andra dengan NIM 2802508073. Nama saya Syazali Firamadani dengan NIM 2802508205. Nama saya Sarah Anissa dengan NIM 2802555422. Nama saya Zahra Cantika Pramesti dengan NIM 2802552894. Episode pertama dari series Black Mirror Season 1 yang berjudul The National Anthem menceritakan mengenai Perdana Menteri Inggris yang bernama Michelle Kellow yang mengalami konflik yang cukup serius pada hati dan pikiran. Pada malam hari, ia mendapatkan kabar bahwa Putri Kerajaan, Putri Susana, diculik. Penculik menjadikan Putri Susana sebagai objek dari situasi yang tidak sesuai dengan konsep kemanusiaan dan mengancam Kellow melalui dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan seekor babi dan harus disiarkan secara langsung di televisi. Sementara itu, pemerintah berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan Putri Susana, tetapi tidak memenuhi tuntutan tersebut. Pemerintah membuat video palsu dengan menggunakan teknologi CGI. Namun, para penculik berhasil menggagalkan upaya tersebut dengan mengancam dan membunuh Putri Kerajaan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka hal ini tentunya akan menggiring opini publik. Pada awalnya, Kellow itu tidak tunduk pada ancaman penculik, tetapi karena ada tekanan dari media atau masyarakat yang ikut terus memantau perkembangan cerita tersebut, membuat Kellow mempertimbangkan tuntutan tersebut demi menyelamatkan putrinya dan menjaga stabilitas politik. Saat waktunya semakin dekat, Kellow akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa Putri Susana. Hal menonjol yang dapat kita rasakan setelah menonton episode ini adalah perasaan tidak nyaman. Di episode ini mengungkap sifat manusia lebih mendalam. Kellow dihadapkan oleh situasi yang mengharuskan dia memilih salah satu antara mempertahankan martabat dan integritas dia sebagai Perdana Menteri atau mengorbankan dirinya untuk memenuhi perintah penculik agar Putri Susana dibebaskan. Dalam konteks ini, transhumanisme dapat dimengerti sebagai usaha untuk meningkatkan ketangguhan manusia dalam menghadapi tantangan, tetapi juga bisa berkebalikan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hai semua, jadi di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai filsafat dan kemanusiaan dari film Black Mirror episode 1 season 1. Yang pertama, ada moralitas versus utilitarianisme. Nah, pada episode ini mempertanyakan batas moralitas dalam kemampuan utilitarian dan kalau harus memilih antara menjaga kehormatan pribadinya atau memenuhi tuntutan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Lalu yang kedua, ada teknologi sebagai cerminan masyarakat. Pada episode ini, media sosial dan teknologi tidak hanya dipergunakan untuk menyebarkan informasi ke publik, tetapi juga untuk memanipulasi opini publik. Dan di sini bisa kita lihat bahwa masyarakat cenderung lebih tertarik pada sensasi daripada rasa kemanusiaan. Lalu yang terakhir ada kekuasaan tanpa batas. Pada episode ini menyangkut isu filosofi tentang panoptisme oleh Michael Foucault yang mana kekuasaan terus diawasi dan dikendalikan oleh pandangan publik yang menciptakan rasa kontrol dan tekanan tanpa batas. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam episode ini yang pertama adalah kekuatan empati, di mana pada episode ini mengingatkan bahwa keputusan yang sulit itu membutuhkan empati. Yang kedua, pentingnya privasi dan martabat. Di episode ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga martabat kita sebagai manusia, bahkan di bawah tekanan besar sekalipun. Ketika individu dipaksa untuk melewati batasan dirinya, hal itu memperlihatkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam diri. Yang terakhir ada pengaruh massa pada moralitas, di mana masyarakat dalam episode ini terlihat lebih peduli pada tontonan sensasi daripada etika. Hal ini mencerminkan bahaya mentalitas massa yang dapat merusak nilai-nilai moral serta manusiawi. Hal ini mencerminkan potensi dehumanisasi di dalam masyarakat modern, yang dimana hiburan seringkali mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa melampaui keterbatasan biologis manusia tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai humanis tradisional. Pengejar transhumanisme
yang merupakan upaya untuk meningkatkan kondisi manusia melalui teknologi, dapat dilihat sebagai upaya untuk melampaui keterbatasan biologis manusia. Episode ini memperingatkan bahwa meskipun transhumanisme berfokus pada peningkatan kemampuan manusia, inovasi teknologi harus dilakukan dengan cara yang etis karena nilai-nilai kemanusiaan seperti martabat dan empati tidak dapat dihilangkan karena teknologi. Oleh karena itu, The National Anthem berfungsi sebagai kritik tajam terhadap hubungan antara manusia dan teknologi serta tantangan moral yang muncul ketika kita mencoba melampaui batas moral kita. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.